Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Perbankan Syariah D semester 6 ingin memaparkan tugas valuasi saham dari sektor agrikultur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inge Yudian, NIM 20082031114, dan berikutnya ada ketiga rekan saya yang bernama Saya Siti Nur Setia dengan nomor NIM 2008203120. Saya Aditya Risa Putra, NIM 20082203132. Khairanisa dengan NIM 200820313136. Baik, yang pertama ada Sampurna Agro Tbk. Sampurna Agro Tbk adalah produsen minyak sawit. Bersama dengan anak perusahaannya, perusahaan terlibat dalam produksi produk kelapa sawit, yaitu minyak sawit mentah atau CPO dan inti sawit, yaitu PK. Produk inti sawit yang meliputi minyak inti sawit dan produk sampingan inti sawit, kecambah biji sawit dan produk non-minyak sawit, yang terdiri dari produk karet dan sagu dengan merek Prima Starch. Wilayah operasional perusahaan berlokasi di Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Tanggal berdirinya perusahaan Sampurna Agro ini pada tanggal 7 Juni 1993, yang termasuk ke dalam sektor agrikultur atau pertanian, yang dimana Dewan Komisaris Utama yaitu Bapak Eka Darmajanto Kasih. Perusahaan Sampurna Agro Tbk ini terdaftar di BI pada tanggal 18 Juni 2007. Perusahaan London Sumatera Indonesia Tbk adalah perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Ruang lingkup usahanya meliputi pembibitan, penanaman, pemanenan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit, karet, biji kelapa sawit, kakao, dan teh. Perkebunan dan fasilitas pengolahannya berlokasi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Tanggal berdirinya perusahaan London Sumatera Indonesia ini pada tanggal 18 Desember 1962, yang termasuk ke dalam sektor agrikultur atau pertanian, yang dimana Dewan Komisaris Utama yaitu Bapak Paulus Mulyonoto. Perusahaan London Sumatera Indonesia ini terdaftar di BEI pada tanggal 5 Juli 1996. Baru Lampung Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam industri pertanian. Dengan kegiatan usaha, perusahaan meliputi pembuatan dan distribusi produk konsumen berbasis pertanian, seperti minyak goreng kelapa sawit, minyak goreng kelapa, minyak goreng nabati, minyak kelapa mentah, stearin, minyak sawit mentah, minyak inti sawit, distilat asam lemak, dan sebagainya. Perusahaan menjual produknya ke pasar domestik dan internasional. Tanggal berdirinya TBLA Tunas Baru Lampung yaitu pada tanggal 22 Desember 1973, yang termasuk sektor agrikultur atau pertanian, yang dimana Dewan Komisaris Utamanya yaitu Bapak Santoso Winata. Lalu perusahaan TBLA ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 14 Februari tahun 2000. Salim Informas Pratama Tbk adalah perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Bisnisnya diklasifikasikan menjadi dua divisi, divisi perkebunan serta divisi minyak dan lemak nabati. Divisi perkebunan terutama bergerak dalam bidang penanaman komersial perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan serta pembibitan bibit. Divisi minyak nabati dan lemak terlibat dalam pembuatan dan penjualan minyak goreng berbasis minyak sawit, margarin, shortening, minyak kelapa mentah, dan produk sampingan lainnya yang berasal dari penyulingan dan fraksinasi minyak sawit serta kopra yang dihancurkan. Beberapa merek utama di bawah divisi minyak dan lemak nabati adalah Bimoli, D5, Pelmia, Amanda, Malinda. Tanggal berdirinya perusahaan Salim Informas Pratama ini pada tanggal 12 Agustus 1992, yang termasuk ke dalam sektor agrikultur atau pertanian, yang dimana Dewan Komisaris Utamanya yaitu Bapak Thomas C. Perusahaan Salim Informas Pratama ini terdaftar di BEI pada tanggal 9 Juni 2011. Selanjutnya, valuasi saham menggunakan metode discount cash flow. Step yang pertama kita cari yaitu mencari estimasi EPS FY tahun 2022. Dari semua sektor agrikultur, semuanya itu dicari EPS dan nilai kuartal 1 hingga kuartal 4 itu di aplikasi RTI Bisnis. Selanjutnya,
Kita harus memperoleh data PER dengan cara mencari data DPS, price, dan EPS terlebih dahulu, kemudian kita valuasi selama 10 tahun terakhir. Jika data sudah terkumpul, baru kita mencari PER dengan cara membagikan price dibagi dengan EPS. Lalu kita akan tahu hasilnya. Untuk perusahaan Sampurna Agro pada tahun 2013, 2014, dengan 2015 itu hasilnya 0 karena price pada tahun tersebut tidak diketahui. Untuk perhitungan mencari PER juga berlaku juga kepada perusahaan LSIP, TBLA, dan SIMP. Untuk selanjutnya pada step ketiga, pada perusahaan SGRO atau Sampurna Agro, kita mencari atau menghitung data DPR dan EPS growth, yaitu dengan cara membagi data DPS dibagi dengan EPS. Begitu juga perhitungan DPR tersebut berlaku untuk perusahaan LSIP, TBLA, dan SIMP. Kemudian step yang keempat, kita menghitung future value EPS atau earning per share growth dan memproyeksikannya selama 10 tahun ke depan. Berdasarkan contoh yang tertera pada perusahaan Sampurna Agro, T-1 adalah EPS pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Kemudian EV EPS didapatkan dari hasil perhitungan percent value atau EPS T-1 dikali 1 ditambah G. Dihitung seterusnya sampai 10 tahun ke depan. Kemudian perhitungan ini berlaku juga kepada perusahaan LSIP, TBLA, dan SIMP. Kemudian step yang kelima yaitu menghitung akumulasi saham pada metode discount cash flow tahap 2. Berdasarkan contoh yang sudah ada, future value EPS adalah hasil perhitungan pada step yang keempat, sedangkan DPR diperoleh pada perhitungan step yang ketiga, sehingga future value dividend diperoleh dengan cara mengalihkan hasil future value EPS dengan DPR. Perhitungan ini juga berlaku untuk perusahaan LSIP, TBLA, dan SIMP. Dan step yang keenam, selanjutnya kita menghitung harga future value harga saham. Future value yang tertera di sini adalah hasil dari perhitungan step yang keempat, yaitu pada tahun ke-10 atau pada tahun 2032, dan per low di sini diperoleh dari perhitungan step yang kedua, yang dimana per terserah diambil dari yang paling terendah selama 10 tahun terakhir. Kemudian hasil data tersebut dikalikan dan menghasilkan data yang dimana perusahaan SGRO dan SIM hasilnya negatif, tetapi perusahaan LSIP dan TBLA hasilnya positif. Kemudian step yang ketujuh yaitu menghitung future value total. Nilai future value price diperoleh dari data perhitungan step ke-6 tadi. Dan untuk nilai dividen sendiri diperoleh pada perhitungan hasil total EV dividen yang sudah dijelaskan diperhitungkan step kelima. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan discount cash flow, estimasi harga saham setelah dividen perusahaan SGRO pada tahun 2022 akan diperdagangkan sebesar min Rp46,34, sedangkan PT LSIP sebesar Rp2.079, PT TBLA Rp3.171, PT SIM min Rp7.299. Step yang ke-8 adalah menentukan tingkat imbal hasil atau diskonto. Risk-free rate atau risk premium dapat dilihat dari website bahei.co.id. Untuk hasil R itu sendiri diperoleh dari hasil penjumlahan risk-free rate ditambah risk premium. Selanjutnya, step yang ke-9 yaitu menghitung present value harga wajar saham. Future value diperoleh dari hasil perhitungan step ke-7 dan 1 plus R yaitu 1 ditambah hasil R dari perhitungan step ke-8. Kemudian data tersebut dibagi sehingga
Harga wajar pada perusahaan SKRO pada tahun 2022 yaitu minus 17.912,18. Pada perusahaan LSIP yaitu 809,20. Pada perusahaan TBLA yaitu 1.233,87 dan pada perusahaan SIMP yaitu minus 2.840,4. Step yang ke-10 yaitu menganalisis Margin of Safety atau MOS. Pada perusahaan SKRO, rumusnya itu sama untuk perusahaan lain juga, yaitu intrinsic value dikurangi price dibagi intrinsic value dikali 100%. Intrinsic value itu didapatkan dari hasil perhitungan step ke-9 dan untuk price itu didapatkan pada aplikasi RTI bisnis yang terbaru pada hari itu juga. Dan itu pun berlaku untuk perusahaan LSIP, TBLA, dan SIMP. Untuk perusahaan SGRO, dihasilkan MOS-nya yaitu 111,38%. Untuk perusahaan LSIP, nilai MOS-nya yaitu minus 21,72%. Dan untuk perusahaan TBLA, hasil MOS-nya yaitu 50,15%. Dan untuk perusahaan SIMP, yaitu nilai MOS-nya sebesar 112,88%. Dari kesimpulan investasinya yaitu untuk perusahaan SKRO yaitu layak untuk diinvestasikan, namun jika LSIP tidak layak untuk diinvestasikan karena negatif, dan untuk TBLA layak untuk diinvestasikan, dan untuk SIMP layak untuk diinvestasikan. Dari data di atas disimpulkan bahwa hasil perhitungan MOS menunjukkan bahwa dari sektor agrikultur yang kelompok kita compare hanya perusahaan LSIP atau London Sumatera Indonesia yang tidak layak untuk diinvestasikan karena dengan sangat jelas MOS-nya di bawah 35%. Perusahaan pesaing pada sektor agrikultur yang pertama ada Austindo Nusantara Jaya, yaitu perusahaan holding yang bergerak di bidang usaha kelapa sawit. Perusahaan bergerak dalam bidang budidaya dan panen tandan buah segar atau TBS dan penggilingan TBS menjadi minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO, serta menghancurkan biji palem menjadi tepung inti sawit. Perkebunan kelapa sawitnya berada di beberapa daerah di Indonesia seperti Ketapang, Binanga, dan Empat Lawang. Perusahaan juga bergerak di bidang usaha panen sagu dan pengolahannya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 April 1993 dengan Dewan Komisaris Utama yaitu Bapak Andrianto Mahsribi, dan tanggal masuk perusahaan yang terdaftar di BI itu pada tanggal 8 Mei 2013. Jaya Agrawati adalah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis meliputi penanaman, proses pabrikasi, pengiriman, dan penjualan. Kegiatan utama perusahaan adalah bertindak sebagai manajer umum dari entitas anak untuk mengatur dan mengendalikan produksi dan penjualan hasil perkebunan karet, kopi, teh, kakao, kelapa sawit, dan produksi perkebunan lainnya. Perusahaan membagi bisnis usahanya berdasarkan produk yang dihasilkan yaitu karet, kelapa sawit, kopi, dan teh. Akan tetapi perusahaan lebih memfokuskan pada bisnis karet dan kelapa sawit ke masa yang akan datang karena lahan yang dikembangkan khusus untuk kedua produk tersebut. Perusahaan ini didirikan pada tahun 20 Januari 1921 dengan Dewan Komisaris Utamanya yaitu Bapak Rohadi, dan tanggal tercatat masuk di BI-nya itu pada tanggal 30 Mei 2011. Sekian pemaparan valuasi saham dari sektor agrikultur perbankan syariah di semester 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika banyak orang mulai membicarakan perusahaan yang ramah lingkungan, kami sudah berada di dalamnya. Pada saat yang lain mulai memperhatikan kepedulian sosial, kami sudah melangkah lebih dahulu. Bukan hanya untuk membangun fasilitas, kami di sini untuk membangun kehidupan. Sejak awal tahun 1900-an, kami di sini untuk menjaga dan merawat komitmen jangka panjang yang berkesinambungan. Mengelola lebih dari 100.000 hektar perkebunan di seluruh Nusantara dengan standar tertinggi. Lonsum memberikan kontribusi positif bagi perekonomian bangsa dan ketahanan pangan. Kelapa sawit adalah tanaman utama kami dengan perkebunan di Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, dan Kalimantan.